Perawatan mulai dari pagi, siang, sore untuk anakan gimana? Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Video yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang cara perawatan baby musang. Perawatan baby musang yang baru pertama kita ambil dari indukannya. Bagaimana cara perawatannya? Kita lihat langsung kelanjutannya digerebek sama tim hewan dari Cirebon. Udah mulai rupanya. Langsung kita lihat aja. Ini kita pindahkan dulu ke kandang pemindahan. Jadi kita bahas untuk perawatan. Kalau untuk musang yang baru panen ini, otomatis dia masih adaptasi ya. Iya. Jadi otomatis dia masih takut sama manusia. Jadi kalau untuk handling yang tadi saya bicarakan ke teman-teman, itu kita waktunya bisa kapan aja. Yang penting satu hari itu kita handling. Sehari ya. Sehari di handling. Jadi pegang-pegang terus. 15 menit, 20 menit, nggak usah lama-lama. Yang penting satu hari itu ada sentuhan tangan. Ada sentuhan tangan. Oh, Seperti itu. Dan yang kedua, si musang itu pasti kotor. Jadi kita harus dilap dulu. Dilap pakai tisu basah, terus dicelupin ke air seperti ini. Yang ini, yang baru panen. Ini si lucu. Jadi baunya juga masih beda. Kalau masih baru panen, nah seperti ini. Ini dilakukan tiap hari. tiap hari. Iya. Kalau yang seperti ini dilakukan tiap hari, teman-teman. Berarti sambil bisa termasuk handlingnya. Handling juga ya? bisa. Nah, kakinya Kaki semuanya harus kena semua ya. kena semua. Nah, yang ini kan udah enak. Nah, untuk pemberian makan, biasanya kalau di musang yang baru panen itu, teman-teman, dia nggak mau makan selama sehari, bisa puasa selama sehari. Buset. Karena masih ke bawah susu induk, itu kenyangnya lama. Kalau susu induk itu. Kalau bagi saya yang masih pertama tahu sih, ketika dapat musang dia nggak mau makan, panik guys. Ya, Kenapa? Karena dia juga tidak mau makan. Gitu. sebenarnya sih nggak masalah ya, sebenarnya itu emang hal-hal seperti itu udah terbiasa. Kalau untuk musang yang baru panen seperti ini, kita sediain aja susu di sini atau enggak pisang potong di sini, susu di sini, air putih di sini. Otomatis kalau dia lapar dia makan sendiri. Dia juga butuh minum juga. Ya? Butuh minum juga. Seperti itu. Jadi untuk umur segini makannya cuma pisang aja atau apa? Bisa. Kalau pagi saya biasanya kasih makannya ayam rebus. Rebusan ayam, tapi dagingnya aja. Kalau susu-susuan enggak? Susu tetap. Susu. Susu. Kalau susu biasanya saya kasih pagi Pagi aja. Kalau malam saya full pisang. Mau untuk perawatan guys, lupa saya tadi tuh. Perawatan mulai dari pagi, siang, sore untuk anakan gimana? Siap. Nah, saya jelaskan dulu teman-teman, ini buat Saya nyimak aja. edukasi dulu. Kalau untuk baby yang usia segini, perawatan utama pagi. Kita pagi otomatis kandang harus bersih dulu, alas bersih, baru terus dilapin si musang sebelum masuk kandang, dilapin dulu sampai bersih. Nah, kalau udah bersih, kita masukin kandang, terus kasih makan di sini pagi itu ayam rebus sama susu sama minum. Terus perlu diganti nggak tiap pagi nih alasnya? Perlu, jadi harus ada cadangannya. Oh, ini kan bisa basah karena Bisa. kotoran, karena kencing. Iya, jadi ada ininya, ada apa, harus ada apa sih penggantinya. Nah, sesudah dikasih makan, kasih susu, di sini minum, kita handling sambil dilap-lap yang kayak tadi. Itu pagi. Masih pagi. Ya, handling, lap-lap, udah selesai kita masukin lagi, biarkan dia istirahat. Itu pagi. Oke, masih pagi. Siang.
Kalau pagi ya, kalau misalkan cuaca bagus kita jemur sebentar paling 5 menit itu nggak apa-apa. Tapi selesai bersih, udah bersih. Ini kan musang kan nokturnal. Itu bagusnya sih kalau kena matahari. Sebenarnya sih buat kesehatan aja sih. Kalau misalkan untuk kena matahari full itu jangan. Jadi cuman hangatnya doang. Jadi pagi itu bagus. Cuma 5 menit, nggak usah 10 menit, nggak usah 15 menit. Tetap butuh matahari ya. Tetap butuh sedikit. Oke. Kalau untuk siang ya. Ya. Nah kalau siang kita stay di sini, kita pantau makanan masih enggak. Umpamanya makanan dia udah kosong, kita tambahin. Tapi makanan masih, kita ganti. Ini kenapa sih? Ribet banget. Ini biasa anak kecil jadi main-main. Tuh main-main. Kalau masih bocah begitu. Lucu ya. Lanjut. Ya. Kalau siang, nah untuk siangnya mas kita cek makanan sama susu sekitar jam 12-an lah. Susu masih kita ganti, pisang masih kita ganti, dan digantinya gitu lagi. Iya. Terus untuk siang cuma ngontrol aja berarti. Kontrol kalau siang, Kontrol. sama handling paling. Oke. Kalau Terus siang. sorenya Kalau sore jatuhnya saya ke malam sih, malam jam sekitar jam 7. Bisa sekitar jam 7 jatuhnya dia lagi aktif-aktifnya nih, karena nokturnal. Nah kita ajarin yang namanya makan di tangan. Misalkan kita potongin pisangnya di sini ya, terus kita kasih makannya seperti ini biar habit biar kenal tangan. tangan. Kebetulan udah pada kenyang. Itu kalau sore ya. Ini kalau malam. Sama handling sama begini. Itu di saat jam makan ya. Ya jam-jam makan, jam malam sekitar jam 7. Terus kita free roomin. Kalau saya biasanya free roomin di atas sofa, bebas kemana aja. Jadi suruh mainan mereka nanti. Main-main di luar kandang. Iya, main-main di luar kandang ya seperti ini. Ya kan main-main begini nih, kalau di luar kandang lebih rame. Wah. Cepet, jadi nanti cepet jinak. Cepet tahu ownernya. Nih, ini kan udah terbiasa nih mas, karena udah 3 hari. Kalau yang baru panen tadi, tuh dia masih begini. Dia masih agak takut-takut sama manusia. Beda. Beda. Tapi masih gemuk kan yang baru panen. Iya. Nih. Guys. Terus perawatan masih ada lagi nggak? Masih. Di apa lagi nih perawatannya? Kalau musang yang baru panen itu ya pertama teman-teman harus perhatikan makan pertama, karena kalau asupan makan kurang sehingga dia nanti kurus terus sakit bisa. Kedua itu kebersihan kandang. Jadi kebersihan kandang tuh pagi sama malam kita kontrol. Iya. Ya, pagi sama malam kita kontrol teman-teman. Nah, kalau untuk yang ketiganya sendiri yang kita perhatiin sama kondisi si musang bulunya. Jadi kalau biar bulunya tetap rapi, bersih, itu harus dikontrol. Kayak wah ini kayaknya kena kotoran. Nanti kan kalau kena kotoran bisa jadi hair loss, jamur. Nah, kita lap lagi pakai tisu. Oh, jadi musang juga ada jamurnya. Ada Kalau sudah jamuran gimana tuh? perawatannya. Iya. Sebenarnya sih kita mandiin aja pakai air hangat kuku, sama adalah kayak model obat-obatan tertentu, pakai yang dicampurin ke air, bisa pakai detol juga bisa. Kalau perawatan itu perawatan yang sederhana yang bisa bikin sehat. Oh, kenapa di luar sana masih banyak orang yang mengurus anakan musang itu ada yang sampai kurus, sampai Mati. Kenapa itu? Faktor apa? Oh iya, kemarin saya jelaskan teman-teman, ada juga ya yang
dulu dia penghobi hewan lain, penghobi sugar glider. Nah, saya posting itu di Facebook saya tentang musang. Dia komen, "Mas, kok musangnya saya mati? Ternyata musang itu susah ya Mas ya. Kok bisa mencret terusan mati? Padahal saya susunya benar, begini-begini bla bla bla." Intinya begitulah. Kata saya, gampang-gampang aja kalau udah paham mah. Nah, yang terutama teman-teman kalau musang baby, susu jangan salah. Kan ada yang pakai susu merek bayi, tapi yang ada laktosanya itu nggak boleh. Jadi yang bagus itu susu yang seperti apa? Susu kucing sama susu buat bayi nggak apa-apa, yang penting non laktosa. Gitu. Nah, kalau pembelian susu, kebanyakan orang salah, kebanyakan airnya. Jadi takarannya itu perbandingannya harus sama, antara susu sama air itu cukup. Jadi nanti dia nggak mencret. Oh, biasanya kalau melihara yang masih baby itu bisa rentan mati nggak sih? Biasanya kadang matanya rebek gitu, Katarak gitu ya. matanya katarak, itu faktor apa? Kalau katarak itu sebenarnya sih, kalau baby kalau cuman sebentar, cuman dikit aja kayak ini nih Mas, itu bukan katarak, itu kelebihan protein. Ada nih, Ini yang matanya biru-biru. nih Iya. ini kelebihan protein. Jadi kalau misalkan dia udah full pisang, itu pasti hilang sendiri. Kadang setelah matanya ada berak sedikit, nanti besok lagi itu tambah banyak, tambah susah membuka matanya. Oh, iritasi itu, Iritasi iritasi itu disebabkan apa itu? kandang. Oh, disebabkan kandang. Iya, kandangnya Biasanya jorok. itu dipengaruhi pas di saat anakan ya. Kalau dewasa kan udah. Nah, kalau dewasa sebenarnya sama, tapi kandang juga faktornya, kebersihan kandang. Gitu. Kalau faktor mindset itu kenapa? Faktor mindset biasanya takaran susu. Kalau susunya udah benar, makanya itu SGM non laktosa atau enggak susu kucing, itu kan udah benar nih. Iya. Tapi takaran kitanya terlalu encer si susu itu, akibatnya si musang itu mencret. Nah, kalau musang itu mencretnya terus-terusan, dehidrasi, habis dehidrasi bisa lewat. Sebenarnya sih ini masih jam segini belum waktunya makan, cuman kalau ngetes makan kayak gini teman-teman. Nah, kalau dia udah mau begini, berarti dia lapar. Dia bisa ngebedain nggak pentil putingnya bentuknya sama ini? Awal sih bisa, tuh Bisa nyentuh sendiri ya? bisa. Kalau lebih bagus kita keluarin. Nah, seperti ini teman-teman. Just kenyang ya. Gunakan kenyang. Kenyang. Oke teman-teman, itu tadi tentang cara perawatan baby musang yang baru lahir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.